yamsikuhunna illar rahman innahu bikulli syai'in basir. Allah itu Maha Kuasa betul ya. Jadi kalau kita tidak bersyukur dikenalkan oleh Islam kepada Allah, itu kufur ya. Karena banyak kepercayaan dan agama lain yang tidak berhasil menemukan Tuhannya. Jadi maksud saya begini, sama nggak ngantuk ya? Enggak ya? Ngantuk apa Anda nih? Soalnya di depan saya alhamdulillah ngantuk ini. Alhamdulillah. Ngantuk ini. Jadi kita itu seringkali kurang bersyukur terhadap nikmat berupa memiliki Tuhan Allah. Memiliki Tuhan Allah. Maksudnya begini, tidak semua orang berhasil menemukan Allahnya. Allah yang Maha Kuasa ini maksud saya. Sampean bisa lihat ketika kisah Nabi Ibrahim ya. Itu kan sebelum ditunjuk menjadi rasul ya. Betapa beliau mencari Tuhan pertama dengan melihat matahari. Wow, matahari ini besar. Matahari ini besar, berarti dia Tuhanku. Tapi ketika kebesaran matahari itu kalah oleh malam, oh dia bukan Tuhanku. Kemudian ketika malam, dia melihat bintang gemintang, wih banyak sekali, indah, oh dia Tuhanku. Tapi ketika rembulan datang, dan matahari, bintang kalah sinarnya oleh rembulan, oh bukan. Dan akhirnya rembulan yang, ketika rembulan, tapi kok paginya hilang, kalah oleh matahari. Oh berarti saya tidak akan seperti itu dan Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nah, kalau kita menyaksikan itu, dulur, maka kita kemudian punya satu rasa kebersyukuran. Kita dikenalkan oleh Islam dengan Tuhan yang Allah ini. Di agama lain, mungkin ya, atau kepercayaan lain sebelum Islam datang ke Indonesia. Di Indonesia, cara menemukan Tuhan, saking tidak ketemunya ya ketemu sama apa? Pohon. Ketemu sama apa? Patung. Ketemu sama apa? Matahari. Ketemu sama apa? Api. Ketemu sama apa? Roh-roh leluhur. Dan seterusnya. Dan itu yang kemudian disembah oleh sebagian orang Jawa waktu itu, atau orang Sumatera, atau manapun. Yang kemudian dikenal dengan dinamisme, animisme, dan seterusnya. Di mana penyembahan mereka ketika mencoba menemukan Tuhannya, ketemu dengan. Nah, kita diciptakan Allah, lahir ketika kita dikenalkan kepada Allah. Tetapi sekarang pertanyaannya, nah ini pertanyaannya ini ya, benarkah kita sudah kenal Allah kita? Gitu. Benarkah kita sudah kenal Allah kita? Maka ayat 19 ini dulur, itu memberikan kita gambaran di dalam jalan mengenal Allah kita. Supaya tidak salah jalan lagi. Ya, supaya tidak salah jalan lagi. Sangat patut diduga orang-orang dahulu yang kemudian menyembah patung dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang juga pernah didatangi Nabi loh ya. Saya ulangi, orang-orang yang dahulu, entah nyembah patung, nyembah matahari, nyembah apapun, itu sangat mungkin dulu juga pernah datang Nabi kepada mereka. Tapi kemudian sedikit demi sedikit, generasi demi generasi, mungkin mencampur adukkan dengan hasil pikiran mereka, mencampur adukkan dengan
kepercayaan atau kemudian hasil mimpi mereka. Ya misalnya sekarang ya, ketika Nabi Musa masih hidup. Nah ini saya ulangi. Ketika Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa itu mengajarkan jangan menyembah Fir'aun. Sembahlah Allah. Allah yang Maha Esa. Loh, ketika Allah yang Maha Esa itu diajak, terus akhirnya Nabi Musa dapat tuh umat Bani Israel. Nabi Musa pada saat tertentu kemudian diperintah Allah untuk ke Gunung Tursina. Nguzlah, menyendiri, iktikaf. Gitu loh, masih ditunggu Nabi Musa itu, masih ditunggu Nabi Musa. Itu loh sudah diselewengkan oleh Musa Samiri dengan mengajak umat yang ketika itu ditinggal sementara oleh Nabi Musa untuk menyembah patung. Patung sapi. Sapi apa? Sapi emas. Alasannya apa? Loh, dulu kan Nabi Musa pernah memerintah kita untuk menyembelih sapi kuning itu. Kan katanya diperintah Tuhan. Berarti ini kan perantara. Jadi kita tidak menyembah patungnya, tapi menyembah Allah lewat wasilah patung ini. Loh. Akhirnya, padahal masih ditunggu Nabi. Apalagi ketika sudah tidak ditunggu Nabi. Ya sudah. Akhirnya sampai sekarang pun umat Islam sendiri kan masih banyak yang menganggap keris itu yang bisa bikin ngasih rizki, bisa ngasih kekebalan dan lain sebagainya. Akik bisa bikin orang dicintai, susuk bisa bikin orang kelihatan cantik, ganteng, berwibawa, dan lain sebagainya. Loh iya toh? Ayo, ada toh sampean, mungkin sampean di antara sampean ada yang pernah mengamalkan itu. Saya yakin itu. Karena waktu itu memang ya begitu, itu kedoliman-kedoliman yang tidak terasa. Nah, silakannya juga banyak beberapa ahli agama ya yang kemudian ngasih kayak gitu-gitu. Ini sabuk biar kamu apa? Nggak mabuk dan sebagainya. Padahal di ayat ini kita diajarkan awalam yaro ila thairi fawqahum sawfati wa yaqbidun ma yamsikuna illar rahman. Enggak kamu lihat, burung-burung itu bisa terbang, tertahan di udara. Itu karena siapa? Gitu. Karena siapa? Ya, ya karena daya dorong dan kepakan sayap itu bersesuaian tepat dengan arah angin dan daya angkat massa, semacam-macam kalau ilmu fisikanya. Tapi kemudian yang membuat massa burung itu bersesuaian dengan tekanan angin dan dorongan kepak sayap itu siapa yang bisa bikin begitu? Gitu. Kenapa? Ternyata tidak semua burung bisa berterbang. Burung onta tidak bisa terbang. Kita sebut burung juga tuh. Burung onta tidak bisa terbang. Burung penguin tidak bisa terbang. Tidak bisa. Sama-sama burung, sama-sama punya sayap. Jadi siapa yang membuat dia bisa terbang? Yaitu tadi Allah SWT. Makanya innahu bikulli syai'im basir. Ya. Jadi juga demikian, maka sampean dan saya ini ayo mulai mengajak diri kita untuk belajar apa? Belajar benar-benar mempercayai Allah dengan sesungguhnya. Yaitu tadi, biar enggak bahwa Allah itu maha melihat, bahwa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam konteks berkuasa atas segala sesuatu itu termasuk ya rezeki kita, jodoh kita, kesehatan kita, kemampuan kita. Iya. Sama misalnya kemampuan burung terbang gitu. Kemampuan sampean berjalan itu siapa sih yang bikin? Sampean bisa jalan dulu. Apa karena hebatnya memang? Enggak loh. Ya, saya pengalaman betul ketika anak saya yang nomor 4 apa itu waktu kecil kan terlambat berjalan. Wih,
yang seumurannya dia sudah bisa berjalan, dia belum bisa berjalan. Saya obatkan kemana-mana sampai wis macam-macam terapi ke dokter macam-macam wis sampai ada obat itu yang kayak apa itu ditempelin di kaki itu. Kayak salon pas tapi besar gitu. Betapa bahwa untuk berjalan saja itu harus menunggu izin Allah betul. Tidak semua yang punya kaki bisa berjalan. Dan kalau sampean melihat juga misalnya perbedaan antara manusia dan binatang. Sapi atau kambing begitu dilahirkan perocot, ya toh? Nggak sampai sejam itu sudah bisa jalan. Tapi lihat bayi-bayi kita ini. 4 bulan aja baru bisa mengkurep toh. Iya, 4 bulan. Berapa bulan bisa mengkurep itu? Hah? Ya kan? Lupa apa lagu. Setelah 4 bulan baru bisa mengkurep. Nanti setelah 4 bulan mengkurep baru bisa berangkang itu. Ngesot dulu lah pertama ya kan, belum berangkang itu sekitar 8 bulan, kemudian duduk, lalu baru belajar berdiri, lalu dikasih grietan. Tahu grietan ya? Emang tahu grietan enggak? Grietan itu Pak sekarang ada baby walker, baby walker. Dulu itu ya nggak usah baby walkeran. Dulu itu dibikinkan bambu gitu loh, ditancapkan di tanah, terus dikasih kayak pegangan gitu, anaknya keliling, ya gitu aja udah seneng, udah puas, dan bisa jalan bener juga. Sama aja, ya kan? Sekarang kan nggak ada yang mau bikinkan gitu. Dulu bikin gitu aja, sudah pinter jalan malah. Sekarang pakai ini, apapun alatnya, kita masih membutuhkan proses itu. Kenapa kalau manusia kok butuh sekian bulan, kalau apa ini sapi atau kambing kok hanya butuh beberapa jam atau beberapa, malah kalau anak-anaknya ikan brodol langsung berenang. Nah sampean suruh berenang, sampai sekarang aja Pak banyak yang nggak bisa berenang toh. Ayo, siapa yang bisa berenang? Itu. Jadi ini yang betapa Allah ingin kita itu belajar, ya. Belajar untuk mempelajari bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu yang ayat 19. Awalam yaro ila thairi fawqam tadi, kemudian ayat 20, amman hadzal ladzi wajuntul lakum yang surkum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Dan siapa sebenarnya yang punya pasukan yang bisa menolong manusia dari segala macam persoalannya? Tidak ada, kecuali Allah yang maha pengasih. Ini menjadi sinyal buat kita, kalau kita punya masalah apapun, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Jangan kepada yang lain, kepada Allah. Gitu. Biar apa? Biar kita itu benar-benar benar-benar mendapatkan satu, gimana ya, mendapatkan keyakinan gitu loh ketika berdoa, ketika apa itu, sehingga tidak jumawa. Nanti karena kalau kita itu tidak benar-benar yakin akan Allah, nanti kita itu seringkali kemudian jadi ini karena aku, ini karena gitu loh. Sama tak tunjukkan ya betapa kuasanya Allah menciptakan burung yang bisa terbang itu benar-benar karena Allah ya. Kalau kita lihat burung elang laut itu ya, elang laut. Elang laut itu dia kan bisa melihat sampai kedalaman berapa di atas air. Dia terbang di atas air gitu. Kemudian dia bisa melihat tuh sampai kedalaman berapa itu bisa melihat. Nanti begitu ada langsung sejelek itu dia ngambil ke air, terus berhenti di dalam air itu. Begitu itu bisa terbang lagi. Gitu. Betapa bagaimana Allah menciptakan sayap kuatnya untuk mengangkat dia, kemudian mengangkat hasil yang ditangkap itu, kemudian memberi ketajaman mata. Itu. Ya, sama tak tunjukkan ya.
salah satu videonya betapa hebatnya Allah. Biar kita itu subhanallah, banyak-banyak begitulah. Biar enggak rezeki kayak sulit. Ini lihat ini ya. Nah, kalau kita lihat ini ya. Ini padahal ini di dalam air ini si gurita ini. Nah, ini disuting dari dalam air. Ya memang teknologi ini termasuk satu di antara burung-burung pemakan ikan, termasuk elang laut ini. Kita lihat betapa navigasi dia begitu sempurna, seret inilah, jeleng, kan? Masuk ke dalam tuh, ambil, coba lihat apa yang di bawah. Loh, bagaimana dia mengepakkan sayapnya dari air sampai terbang ke atas. Bahkan ada yang bisa mengambil sampai di dalam air. Jadi ketika Tuhan menfirmankan di dalam Quran, kemudian kita lihat faktanya. Makanya loh, orang-orang yang ulul albab itu ya, orang-orang yang bisa berpikir itu adalah orang-orang yang bisa melihat setiap ciptaan Allah, setiap kejadian di alam semesta ini adalah sebuah ayat. Ayat akan kebesaran Allah. Nah, kayak terbang itu. Dari mana? Gimana bisa mengepakkan sayap sebegitu lama? Elang itu seringkali dianggap bisa terbang itu sekian jam tanpa henti. Bahkan ada burung yang bisa terbang setahun penuh tanpa menclok. Ada. Nah ini kayak gini. Dia kan sudah benar-benar mendarat di air. Kayak gini nih. Dia kan benar-benar mendarat di air dia. Kayak gini ya. Tapi nanti coba, dia bisa terbang gitu. Betapa kuasa Allah menciptakan mereka ketika benar-benar di dalam air dan kemudian terbang. Nah, yang begini-begini ini Allah ciptakan itu untuk pelajaran buat kita semua. Ya. Supaya apa? Supaya kita berpikir tentang kebesaran kekuasaan Allah. Sehingga dulur di ayat ini kemudian diakhiri dengan ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsa rizqah. Tapi sebelum itu ayat yang 20 di satu titik dibilang inil kafiruna illa fi ghurur. Tapi orang-orang kafir yang ingkar. Kafir itu ingkar ya. Jadi kalau zaman kafir jangan hanya ngomong mereka yang menyembah berhala gitu. Kafir itu ingkar. Ingkar terhadap nikmat Allah. Tapi buat orang-orang yang ingkar itu, mereka hanyalah orang yang tertipu setan. Rizki Allah yang diberikan, jangankan hanya kepada sampeyan ya. Kepada semut aja diberi rizki Allah ya. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang memberi rizki sama sampean dan menahannya untuk tidak memberi rizki? Jadi Allah yang menahan rizki, Allah pula yang memberi rizki. Sampean dan saya ini hanya diperintah untuk berusaha penuh. Nah, tiru itu loh semut. Semut itu tiap hari tahu kapan malam harus tidur dan kapan pagi harus berangkat. Dan mereka yakin banget akan dapat rizkinya Allah. Mereka hanya perlu untuk bekerja keras tanpa henti. Ya manusia harusnya begitu, yakin betul itu. Jangan pernah takut. Ya kan? Jangan pernah takut. Saya kemarin ngobrol dengan ada beberapa kalangan pesantren yang datang ke tempat saya ngomong juga sama tentang rezeki itu. Banyak orang yang dia bilang kami ini para pesilat gitu, tidak takut mati, Gus. Tidak takut mati. Pesilat namanya kan, pemberani. Tidak takut mati. Terus saya bilang gini, iya tidak takut mati, tapi takut hidup. Takut hidup, maksudnya apa? Takut tidak bisa makan, takut tidak dapat rezeki, takut nggak bisa kerja, takut itu kan bener nggak takut mati, tapi takut hidup. Loh, gimana? Manusia kok takut hidup, takut nggak bisa hidup, ya itu kan takut hidup berarti. Nah ini Allah memberi clue di kita bahwa rezeki itu gini, rezeki yang paling rendah itu adalah harta.
Rizki yang paling tinggi buat saya adalah iman. Yang paling mahal sehat, yang paling murah itu rizki. Rizki itu berupa harta. Cuma kita ini berkutat hanya pada apa? Harta. Yang paling murah loh padahal itu. Buktinya apa? Ketika sampean dapat harta, semahal apapun harta yang sama miliki, begitu kesehatan tidak dapat, tidak bisa beli itu. Ya kan? Sampean mati-matian memburu harta dengan mengabaikan kesehatan sampean, dengan mengabaikan keimanan sampean, begitu harta sampean dapat emas 2 ton, ketika sampean terserang stroke maupun kanker, tidak bisa beli kesehatan, berarti kan lebih mahal. Nah, seringkali kita ini mengabaikan kesehatan jasmani kita, mengabaikan kesehatan ruhani kita, untuk mati-matian berburu harta sebanyak mungkin, lupa bahwa harta tidak bisa membeli kesehatan, apalagi keimanan, apalagi kebahagiaan. Maka rizki itu adalah bicara tentang kebahagiaan, tentang kesehatan, tentang keimanan. Ya, satu di antara bagian rizki itu adalah harta. Nah, itu yang harusnya nanti kita jadikan prioritas. Sehingga apa? Ketika Allah berfirman di sini, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ataukah siapa yang bisa memberikan rizki dan siapa pula yang bisa memberi ketika Allah menahannya. Jadi memang sudah ada jatahnya, boteannya itu sudah ada masing-masing, ya. Jadi kita sampean jangan menganggap satu profesi itu lebih lebih mulia daripada profesi lain. Tidak ada itu, tidak ada klasifikasi gitu itu tidak ada. Yang bikin standar satu profesi lebih mulia daripada profesi lain itu kan kita itu. Misalnya waktu dulu kecil ya, ketika zaman SD biasanya ditanya, nanti anak-anak cita-citanya jadi apa? Yang disebut biasanya apa biasanya? Pilot, dokter, Dokter. insinyur, gitu kan berjaya. Nggih. Padahal dokter, insinyur yang didapat juga apa? Duit. Duit. Sama. Itu kemarin di desa saya, tetangga desa saya, orang terkaya lah, salah satu terkaya di daerah kami. Barusan meninggal. Wih, di rumahnya mulai dari ucapan bela sungkawa dari menteri, dari ketua partai, dari apa. Itu di desa Getung namanya. Dia lumayan baiklah dengan kita. Dia tidak lulusan apapun, bahkan mungkin SD aja nggak lulus. Tapi dia punya perusahaan pengolahan beras. Sampai kalau dia beli mesin beras itu ke Eropa, ke Hong Kong, sendiri dia. Beli mesin beras nggak Pak. Mesin itu. Jadi slab itu loh, slab. Tapi slabnya udah canggih. Tapi saya tahu betul mulai dari nol. Mulai dari slab, gara-gara saya kecil kalau dulu Pak, habis sekolah itu biasanya main di belakang slabnya itu kan tumpukan bedak, dedek persak itu sampai kadang pendem-pendeman sama teman kita, itu pendem tinggal lari. Nah itu orang tidak sekolah. Kalau memang ujung dari profesi untuk cari harta itu adalah ya harta atau uang itu sendiri, dia profesinya hanyalah tukang seleb, ya kan? Tapi mungkin dia jauh lebih kaya dari seorang insinyur atau pilot yang gajinya mungkin paling sebulan 20 juta, atau dia bisa jadi sehari itu bisa dapat 20 juta. Nah, artinya apa? Jika standar sampean harta aja loh, itu udah salah di dalam menilai satu profesi itu lebih mulia daripada profesi yang lain. Sekarang peternak misalnya, apa kerjaanmu misalnya, kelamar anak sampean. Kerjaanmu apa, Le? Pak, saya ini cuma ngerawat sapi. Sama langsung meremehkan. Ya kan? Meremehkan. Lalu ada satu lagi datang. Apa yang lamar lainnya kan kompetisi tuh anak. Apa kerjaanmu? Oh, saya direktur di sebuah perusahaan, Pak. Wih, sama langsung wah, gitu kan? Ternyata begitu dikawini yang direktur itu
direktur sebuah perusahaan biting tusuk gigi itu loh, yang omsetnya nggak sampai 5.000 per hari. Direktur itu direken Disebut Badrun. direktur. Padahal yang tadi ngaku merawat sapi, dia punya peternakan sapi 1.000 ekor dan sudah ekspor. Nyahok sama ya kan? Ya karena itu gaya netok loh. Ya kan? Maka rizki Allah itu benar-benar tidak ada profesi misalnya pembantu rumah tangga terus dia lebih hina daripada pemilik pabrik. Ini manusia. Yang didapat juga sama duit. Persoalan kecil banyak itu kan relatif. Relatif. Makanya sampean di SPMA ini terutama yang ikut ngaji sama saya ini, ayo mulai berpikir berbeda. Ya, lu benar, sudah kok Gus, belum, kadang masih terjebak dengan stigmatisasi itu. Profesi A ini lebih mulia daripada profesi B. Kalau jual beli online yang omsetnya 5 juta ke bawah, lalu sampean bandingkan dengan si I, si A, si B, si C yang punya minimarket. So what? So what? Gitu kan? Ya. Jadi ayolah nanti iya ini saya makanya rizki Allah itu kalau sudah Allah menahannya balaju fi wa nufur, tapi orang yang berkeras hati dalam kesombongan itu makin jauh dari kebenaran. Jadi dalam hal rizki Allah pertama tadi tentang kriteria rizki, sampean harus mencoba untuk merevisinya agar lebih mampu bersyukur. Lalu yang kedua tentang profesi untuk mendapatkan rizki tadi itu sudah jangan sok-sokan seolah-olah insinyur, pilot, dokter, apa lagi biasanya itu yang dulu kecil itu seolah-olah lebih mulia, lebih hebat daripada guru, petani. Jangan itu. Dari sisi duniawi saja loh, standar sama itu belum tentu benar. Kenapa? Karena sangat mungkin dari sisi harta lebih banyak yang sama remehkan tadi daripada yang iya. Sekarang petani-petani banyak yang kaya-kaya. Saya kalau pulang itu kaget-kaget tuh. Kenapa? Karena yang dulu di sebelah utara desa saya itu disebut Bengawan Jero. Ya. Bengawan Jero itu sebutan untuk desa-desa di sebelah Bengawan yang katanya itu duitnya atau hartanya itu pokoknya desa miskin lah. Tapi sekarang, yang lewat ke sana itu Pajero, Fortuner. Iya, sampean yang mungkin insinyur belum tentu punya Fortuner. Iya tuh, itu beneran itu. Rumahnya kalau sampean ke sana, kayak istana itu. Iya, pilot-pilot aja belum tentu punya gitu. Itu, dokter apa segala macam. Iya kan? Jadi makanya yang penting itu apa? Rizki itu, profesi itu halalan thayyibah. Kemudian kalau saya mencari mantu, yang penting itu bisa membantu dan memimpin anak sampean kepada apa? Mardhatillah, ampunan Allah dan jannah. Itu loh, kebuaya ini lamaran, lalu sampean nanti kemudian biasanya itu siapa calon mantunya? Anaknya ini, dia pengusaha ini. Sama menceritakannya itu dengan bangga gitu. So what? Tapi nanti kalau misalnya anak sampean dilamar TPU misalnya, tenaga penyayang umat di SPMA itu kayak malu gitu. Padahal saya insya Allah lebih memilih itu. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang mimpin anak-anak sampean nanti itu adalah para orang yang jelas-jelas bisa memimpin ke jalan yang benar. Bukan hanya, tapi alhamdulillah juga kok. Ya, ini Mas Mijan, ya punya apa Mas? Profesinya apa? Sebagai jualan online. Ya, alhamdulillah. Ya kan, ini saya Paling Dul ini yang nggak lulus apa-apa. Sekarang yang sapinya banyak. Ya sudah haji ya Paling Dul ya. Ini TPU di Kalimantan Selatan ini. Dulu dikirim tahun berapa Pak Dul? Paling Dul? Haji Abdullah.
Pak Haji Abdullah dulu dikirim tahun berapa sama Pak Guru ke 84, Kalimantan? tapi ini masih kadang itu bingung Gus, tapi ini profesi apa gitu loh Gus. Zaman profesinya apa nggak jelas ya? Iya, masih bingung. Tapi ingat kata Zaman Pak Guru dulu. zaman punya kebun sawit berarti pekebun. Zaman Ya. punya sapi berarti peternak. Sampean juga dagangan are, calo, sandal berarti pedagang. Apa mana? Zaman punya musola berarti Pak Yai. Wah, kayak profesinya. Sampai bingung nggak? Iya. Jadi Pak Haji Abdullah juga gitu dulu dikirim sebagai TPU ke Kalimantan Selatan. Ya enggak punya apa-apa, enggak punya siapa-siapa. Ketika melamar ya profesinya itu. Ya alhamdulillah dikasih Allah rezeki banyak. Tapi betapa banyak yang profesi tertentu yang juga enggak punya apa-apa sekarang. Mobilnya ya Panther jelek jajak dulu. Ya kan? Gitu. Saya enggak ngomong Panther loh ya. Maksudnya begitu. Makanya ayo jangan menghargai seseorang itu hanya karena jenis profesinya atau rizkinya dari apa. Yang penting halalan thayyibah, anak sampean saleh dan salihah. Wis, ayo dirubahlah mulai dari kita. Bangsa ini harus merubah mindsetnya biar nggak diatur para produsen iklan dan para kaum hedonis itu ya. Saya rasa itu kajian kita. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan atau dinyatakan. Izin Gus. Oke, monggo. Nggih. Ngapunten. Selama kula ten SPMA dapat banyak pelajaran. Saya sering bertanya kepada teman-teman saya itu gini. Dulu itu Allah itu kasih rezeki Rasulullah Musa dan pengikutnya itu dengan mana wasalwa. Saya sering bertanya kepada teman-teman begini, Gus. Apakah Allah sekarang itu masih seperti itu? Masih memberi sesuatu yang tidak disangka-sangka yang sebagaimana Nabi Musa dan pengikutnya itu yang diberi mana wasalwa itu. Kemudian saya menjadi ingat ketika awal-awal saya di SPMA itu ada cerita Gus Glory itu pernah menjadi direktur perusahaan internasional yang gajinya 30 atau 40 juta per bulan itu. Kemudian Gus Glory berhenti dan katanya jual kentang di pasar di Bali itu, memulai dakwah di Bali itu dan di emper-emper atau kos itu Gus. Nah, saya mohon untuk supaya kami ini mengimani kebenaran itu secara hakul yakin, Gus. Kaitan dengan kajian pagi ini tentang Allah memberi burung bisa terbang, bisa segalanya. Nah, orang sekarang kan ayat-ayat seperti ini atau keadaan seperti itu kan jarang dipercaya, Gus. Di antaranya orang sedang bergantung pada sumber dana, sementara sumber daya apabila digali, dikaji, sebagaimana yang kemarin saya mendapat pelatihan dari Gus Naim itu adalah santri konektor itu. Apabila itu dimaksimalkan dan fokus mohon kepada Allah, itu akan didapat. Maksud saya, ini saya mohon supaya kami lebih hakul yakin lagi terhadap kebenaran yang saat ini sedang banyak orang tidak dipercaya karena modernitas. Ini saya mohon Gus Glory untuk memberikan supaya saya lebih hakul yakin terhadap kebenaran yang Allah berikan kepada manusia. Demikian Gus, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu pendapat ya, kisah yang sangat masyhur bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ya, itu memarahi seseorang karena ingin mendapatkan rezeki hanya dengan berdoa. Kata Umar begini, janganlah sekali-kali salah satu di antara kalian berpangku tangan tidak mencari rezeki, seraya berkata, ya Allah berikanlah aku rezeki. Kalian tahu toh, langit tidak pernah menurunkan hujan emas juga perak. Tidak pernah.
Ya kan? Jadi ada dua kejadian di mana Allah menurunkan makanan dari langit, ya, itu langsung atas karena doa. Itu pun karena mukjizat. Jadi yang pertama adalah ketika Bani Israel menuntut Nabi Musa untuk memberi makanan. Kemudian Allah menurunkan manna was salwa dari langit. Tapi itu pun oleh orang Bani Israel, kok gini rasanya itu loh, mbok ya dikasih bumbu, garam, ya kayak kita lah kalau makan kan yang minta sembuh. Warang Kalil kita ini sebenarnya juga lumayan Bani Israel. Sudah ada nasi, sudah ada apa gitu kan, apa aja coba, ya bumbunya ibu-ibu itu loh. Kan tutorial yang dilihat kan tutorial masakan ini, masakan itu, sampai capek masak. Saya kemarin tuh di sini juga gitu. Ini waktunya masak, iya. Sudahlah, mbok sesekali tuh masak itu apa? Nasi, terus apa gitu aja lah. Masak sampai capek, bumbunya ada aja. Makanya yang sudah pelatihan manajemen keluarga versi Nabi itu kan, kita bicara rizki, kita bicara cukup atau tidak cukup rizki yang diberikan Allah itu kan dengan tak kasih praktek untuk belanja ke pasar itu. Kata Pak Yayan, ini adalah dongeng. Ya tidak apa-apa. Nah ini yang harus kita min haitsulah yang tasib, bahwa Allah itu memberi rezeki dari manapun. Itu maksudnya apa? Ya kita cari dulu. Kita bekerja gitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Yono, saya bekerja sebagai direktur dengan gaji segitu, oh enggak segitu, di atasnya jauh. Tapi kemudian kita tinggalkan, ya karena kita ingin belajar itu, bahwa direktur bukan satu-satunya sumber rezeki. Tapi ya memang berat, orang anggap gila dengan gaji ribuan dolar misalnya, dengan kehormatan duniawi. Dari sisi tempat aja kalau kantor kita di lantai 20 atau berapa gitu kan ya keren di kota Jakarta. Sebutannya direktur, stafnya bule-bule. Kan gitu. Seolah-olah itu rezeki yang kemudian kalau saya lamar orang akan langsung diterima. Waktu itu saya kan masih muda, meskipun istri saya ini, tapi kalau saya ngaku perjaka kan ya banyak yang percaya. Kalau sekarang saya ngaku perjaka, banyak percaya enggak ya? Nah, begitu saya ditugaskan dalam tanda kutip oleh Allah untuk nyobalah berdakwah di Bali. Saya tidak boleh kemudian hanya berpangku tangan, saya pendai, maka saya cari mimbar ke mimbar yang lain untuk dapat amplop. Tidak boleh gitu. Maka kemudian rezeki tetap harus dicari dengan cara saya jualan kentang di trotoar depan pasar tradisional. Satu, saya ingin membuktikan bahwa rezeki itu tidak hanya dari ruangan ber-AC di kantor bertingkat, tapi juga kadang di trotoar pinggir jalan. Yang kedua, saya ingin buktikan bahwa tidak ada profesi yang lebih mulia dari yang lain. Meskipun sekarang saya berada di jalanan, berpanas-panasan, dulunya saya berada di lantai atas, berdingin-dinginan, sekarang harus dengan menawarkan 5 kilo, 1 kilo kentang itu harganya Rp5.000, itu pun kadang megang-megang, terus sudah ditimbang, enggak jadi gitu. Kadang kurang ajar gitu. Kemudian kadang lihat gitu, kadang lihat rekening saya juga, kemudian tak sawat lah gitu ya. Itu kalau orang Jawa bilang your eyes. Sama tahu your eyes? Your eyes kalau sama terjemahkan ke bahasa Indonesia gimana? Your eyes. Mata, gagadu. Apa Pak Wid? Kalau di Jogja gagadu. Lah iya dagadu. Kalau Jogja dagadu. Kalau orang Surabaya apa Mbak Ita? Matamu. Masa saya itu jualan kentang pinggir jalan itu. Saya kan beli kentang kulaan dari mana? Dari Lombok, kadang 1 karung 2 karung gitu. Setelah pengajian subuh gini, saya kan kos di kos kecil gitu di waktu di Denpasar pertama itu.
Nanti Mas Mijan jualan es, saya kan bersama Mas Mijan jualan es keliling, saya gitu. Nah itu ketika sudah nanti kita gelar gitu kan, kadang dimarahin dong kita nggak sewa kan di trotoar di luar. Kadang kita digeser sana pergi geser. Nanti begitu geser udah mulai jualan kadang orang berapa ini 5.000 coba ditimbang. Yang ditimbang kecil-kecil tinggal pergi. Nanti ada orang lagi berapa ini 5.000 mahal pergi. Your eyes. Tapi kita ingin biar yang kedua niat saya adalah tadi itu menurunkan ego, menghilangkan sekat bahwa ada kerjaan yang lebih hebat, lebih mulia dan enggak. Yang ketiga saya juga ingin menurunkan ego tadi. Menurunkan ego seorang Gus, seorang haji, seorang kiai mungkin, seorang S2 cum laude UNER apa segala macam. Tapi itu harus hancur, harus diturunkan semaksimal mungkin sampai kamu itu tidak ada yang kamu banggakan. Ya, diremehkan kayak gitu itu belajar. Dan itu saya tidak pernah bicara sama, waktu proses itu terjadi saya nggak pernah ngomong sama siapapun. Yang tahu ya hanya yang nemenin saya. Di Mabes juga nggak ada yang tahu. Karena itu untuk proses diri saya sendiri. Lalu yang keempat adalah itu tadi, bahwa sampean sebagai pendai seperti yang Umar bin Khattab sampaikan tadi, kamu jangan hanya mengandalkan apa, tapi kamu harus bekerja keras. Pak Guru Mohtar selalu ngajarin kita begitu. Kalaupun ada min haitsu la yahtasib, Allah berfirman bahwa rezeki itu tidak dari sangka-sangka. Loh bisa jadi, kan gini, waktu saya jualan kentang itu, nanti kalau enggak laku, terus saya juga punya sampingan itu jualan kerupuk yang dipanggul itu, dipanggul gini dari satu warung ke warung itu. Ya untuk mencari min haitsu la yahtasib tadi. Nanti ke warung satu, Pak kerupuk, enggak wis ono langganan. Pindah lagi. Jalan itu, jalan kaki itu. Itu ya saya setelah jadi direktur. Artinya apa? Ini harus kita pahami bahwa orang beriman itu harus bekerja keras. Kalimat min haitsu la yahtasib itu adalah kalimat Allah bahwa bekerja keraslah. Nanti Allah akan memberi sesuatu yang bahkan mungkin tidak kamu duga-duga. Entah itu tiba-tiba kerupukmu laku keras, atau bahkan ketika kamu jualan kerupuk, kemudian ngobrol sama orang, ternyata ada keahlian sampean yang mungkin dibutuhkan orang tersebut, ternyata dari situ rezekinya, gitu kan. Nah, demikian pula di SPMA, makanya kita selalu mendorong para santri itu untuk cari profesi, cari rezeki yang intinya pertama halalan thayyibah, yang kedua bebas. Bebas itu artinya apa? Tidak terikat. Sehingga nanti sewaktu-waktu dipanggil Allah untuk agama Allah itu siap. Itu aja. Jadi orang yang paling enak di dalam cari rezeki adalah orang yang free. Itu ya. Makanya saya diajak untuk jadi entrepreneur, menjadi seorang ini. Ada satu penelitian dulu. 70% pengusaha di Australia itu tidak lulus sekolah loh. Itu. 70% pengusaha di Australia itu tidak lulus sekolah. Kenapa? Kalau sampean ingin sekolah, biasanya itu ingin jadi manajer, gitu-gitu. Tapi kalau sampean ingin jadi pengusaha, itu lakukan saja, nggak terlalu banyak sekolah. Oh iya, nggak terlalu banyak sekolah, karena sampean harus langsung nyoba itu. Gitu ya. Jadi min haitsu la yahtasib itu artinya sampean percaya betul bahwa rezeki itu Allah sudah sediakan di sana. Tidak ada manusia yang diciptakan punya mulut yang tidak dijatah rezekinya oleh Allah. Persoalan sedikit dan banyak itu yang tadi disebut wa yaqdiru wa yabsutu. Di Al-Qur'an itu wa yabsutu dan dilapangkan, wa yaqdiru dan disempitkan. Itu sudah urusan Allah. Ketika sampean wa yabsutu dilapangkan, itu juga ujian. Karena apa? Ini sombong enggak nih orang? Itu. Jadi jumawa lupa sedekah enggak nih orang? Yang lupa akhirnya jadi korun, yang tidak lupa akhirnya jadi Abdurrahman bin Auf. Demikian pula ketika wayaqdiru disempitkan oleh Allah. Ya kan? Yang lupa ya jadi orang-orang yang kufur. Tetapi yang kemudian ingat ya tetap qanaah, tetap istiqomah seperti Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Jadi dua-duanya ujian. Bukan kok kemudian ya Allah, kok tegang, kok uji gini Gusti. Ketika duitnya fitri nggak ada belas. Tapi
Tapi ketika duitnya banyak, enggak ada ngomong, ya Allah, kenapa engkau uji aku? Ada yang gitu? Coba saya mau tanya. Ketika duit cuman banyak gitu, dagangannya laku banyak, terus sama gini, ya Allah, kenapa engkau uji aku? Ada yang gitu? Ada? Tidak ada kan? Terus Safian ini salah dalam mengadukan ujian. Kalau panennya banyak gitu, atau mobilnya laku banyak, atau gajinya dapat bonus itu, nggak ada. Ya Allah, kenapa engkau uji aku seberat ini? Nggak ada itu ngomong gitu. Tapi begitu dagangannya nggak laku, ya Allah ini tegus memang ujian hari ini. Kalau pas sampean itu diuji dua-duanya. Jadi kalau pas lagi panen banyak, baju saman laku banyak, sepatunya laku, jahitannya laku, panennya banyak. Itu langsung ngomong sama GG, Gus, ini gimana ujian saya ini? Gitu. Enggak kok pas lagi bokek, enggak punya apa-apa. Gimana ini Gus, saya punya ujian. Loh, gimana sama itu? Ya, jadi itu makanya nanti kalau kita sudah tahu itu, min haitsu la yahtasib itu benar-benar didapat dengan nyari. Dua mukjizat Allah, yang kedua adalah Nabi Isa. Ketika Hawariyun minta kepada Nabi Isa agar minta kepada Allah hidangan. Makanya ada surat Al-Maidah itu, ya kan? Itu akhirnya diturunkan, tapi sama Allah diancam begini. Oke Isa, akan aku turunkan rezeki ini, hidangan ini, tapi setelah ini jika umatmu masih ingkar tidak syukur, maka aku akan azab umatmu dengan azab yang tidak pernah aku berikan kepada umat sebelumnya. Diancam Allah gitu. Maka itu hanya sebagai mukjizat bukti saat itu, tetapi secara normal kita harus tetap berusaha keras ya. Sementara fluktuasi ekonomi itu menjadi dinamika yang perlu dinikmati saja. Sampai tidak akan bersyukur ketika dapat rezeki kalau sama tidak pernah kekurangan, ya kan? Sama nggak akan pernah bersyukur bagaimana nikmatnya sukses ketika nggak pernah rugi. Sehingga rugi maupun berhasil itu menjadi dinamika di dalam mencari rezeki Allah. Dan ingat, rezeki Allah yang paling murah adalah harta. Rezeki Allah yang paling mahal adalah iman dan kesehatan. Jadi kita tetap semangat. Yuk kita rubah pikiran kita tentang jenis profesi yang paling mulia ini itu enggak. Yang paling mulia adalah yang halalan thayyibah, yang paling barokah adalah yang kita bawa pulang dunia sampai akhirat. Saya rasa itu kajian kita. Sampai kelebihan 11 menit. Tak apa-apa. Kalau urusan rezeki gitu memang panjang urusannya. Kita lanjut besok ya. Jelas gitu. Ayo semangat cari rezeki. Ini Sabtu libur atau masih kerja nih? Ya. Kerja, Gus. Kerja. Wes, bismillah, yuk berangkat kerja. Dan tadi itu cari rezeki yang halalan thayyibah. Apapun itu. Saya ngomong ini bukan hanya ngomong loh, sudah tak kasih contoh loh ya. Besok insya Allah saya tunjukkan foto-fotonya. Kalau masuk Gus Dori mau jualan, tak tunjukkan fotonya. Ada fotonya itu. Tak tunjukkan nanti foto pas jadi direktur kayak gimana, foto pas jadi gembel gimana. Nanti tak tunjukkan ya, insya Allah. Lebih pantas mana saya jadi gembel dan direktur, nanti sama yang bisa menilai. Nanti yang bisa, nanti tak kasih hadiah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati berita kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfirullah wa atubu ilaik wa sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma dafa'na al-bala. Amin. Amin. Rabbana najina wa lina ashabina wa qadna dalimin rabbana la tajalna. Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Allahumma iftah lana baba sama baraka rahmatika ya Allah. Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadil qatil amtar wa bi yadil warqil ahjar.
بقاء إله من الجبار برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا يا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى حسن الخلق وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا وقنا ربنا أفرج علينا الصبر والسبيل وقنا توصلنا من كافرين وتوفنا المسلمين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على محمد Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Terima kasih. Allahumma rahmatullahi